Belakangan ini pekerjaanku memang benar-benar padat ya. Untuk mendukung aktivitasku sehari-hari, aku juga pakai 5 produk Apple yang mungkin juga bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman sekalian. Siapa tahu teman-teman juga membutuhkannya, so tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk produk yang pertama adalah iPhone. Yap, di sini aku pakai iPhone yang paling baru yaitu iPhone 15 Pro. By the way, kalau teman-teman di sini ada yang pakai, silahkan komen di bawah ya. Kenapa aku nggak pilih yang Max? Karena tanganku ini kecil dan menurutku pakai HP yang oversize kurang enak untuk pemakaianku sehari-hari. Walaupun untuk benefitnya kita tahu ya, kita bisa dapat layar yang lebih besar, baterai yang lebih tahan lama, tapi kedua hal itu bisa aku kompromikan kok. Aku mengalami beberapa hal yang kurang menyenangkan di iPhone 14 Pro ku. Nah, dengan aku upgrade ke iPhone 15 Pro ini, setidaknya aku bisa belajar dari pengalaman sebelumnya ketika aku pakai iPhone 14 Pro kemarin. Semoga hal itu nggak terjadi lagi ya. Untuk mencegah kejadian seperti di iPhone 14 Pro ku, aku pakai beberapa aksesoris ini. Yang pertama, aku pakai case ya. Di sini aku punya 3 case. Ada case dari ISR yang tipenya Air Armor. Ini murah ya, harganya di 100 ribuan kalau nggak salah. Dan ini protektif banget. Sudut-sudutnya seperti ini, pada back covernya ini hard case, bump kameranya aman, frame dan layarnya juga aman tentunya. Kemudian ada case dari Casetify atau Casetify yang tipenya Ultra Impact Case, yang pada sisinya juga aman banget. Materialnya ini high quality banget ya, solid banget, dan pada back covernya ini seperti akrilik gitu. Untuk layar, kamera, dan framenya ini terlindungi banget ya. Kemudian case yang terakhir ada dari Urban Armor Gear atau UAG, yang tipenya adalah Pathfinder. Dari 3 case tadi, aku paling suka case ini karena case ini tuh ringan dan paling protektif menurutku. Back covernya ini keras banget ya. Ini 2 layer dan untuk karet pada sisinya ini cukup tebal banget. Untuk layarnya ini aman, kamera juga udah pasti aman tentunya. Dan kalian bisa lihat case ini keren banget ya. Oh iya, by the way, 3 case tersebut sebenarnya untuk iPhone 14 Pro, tapi juga fit kok di iPhone 15 Pro. Dan harganya juga udah pasti murah ketimbang basically untuk iPhone 15 Pro ya. Untuk link pembeliannya nanti akan aku sertakan di deskripsi video jika masih ada barangnya. Kemudian di bagian layar aku pakaiin screen protector juga. Dan ini udah kurang bagus ya, karena udah pernah aku lepas kemarin karena aku pasangnya kemarin tuh agak miring jadi kurang enak dipandang. Dan sekarang aku lagi beli yang mereknya Lamina, katanya ini anti gores paling bagus dan reviewnya juga bagus-bagus. Harganya waktu itu murah banget, cuman di 60 ribuan aja, nanti juga linknya akan kutaruh di deskripsi video ya. Oke, kita balik ke sisi belakang. Nah, aku pakaiin juga lens protector yang cuma ngelindungin lensnya aja ya. Dan ini mereknya Octagood. Aku suka model beginian sih, karena kalau beli yang model bump kamera protector itu, cuttingan dari titanium tuh jadi nggak nampak. Dan kadang face-nya tuh jadi kayak nyebar-nyebar gitu ya, jadi nggak optimal. Kemudian back cover dari iPhone 15 Pro ku ini ku kasih juga hydrogel, dan ini licin banget. Tapi karena aku pakein case dari UAG, ini jadi kayak berbekas gitu sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih terlindungi. Dan aku harap sih ini terhindar dari jamur-jamur jahat yang nggak bisa hilang itu ya. Dan untuk aksesoris yang terakhir, aku pakai adaptor resmi dari Apple. Ini 20 watt dan aku belinya di iBox. Harganya sekitar 450 ribuan waktu itu ya. Dan ini worth it banget karena dayanya ini nggak terlalu besar dan sepertinya akan aman untuk iPhone-ku daripada ngecas pakai adaptornya si MacBook. Kalau teman-teman beli iPhone baru, kalian wajib juga untuk beli charger yang original ya, jika baterai kalian tidak pengen cepet rusak. Oh ya, lanjut. Yang paling aku suka dari iPhone 15 Pro ini adalah dia udah punya USB-C portnya, kemudian kameranya juga bagus, build quality juga cakep karena udah pakai titanium, dan performanya juga udah pasti gokil banget. Untuk segala macam aktivitas multimedia, si iPhone 15 Pro ini mantep banget pokoknya. Kemudian produk Apple yang kedua adalah MacBook Air M1 tahun 2020. Aku sudah pakai MacBook ini dari tahun 2021 akhir, yang sampai sekarang MacBooknya masih bagus, dan menurutku performanya jadi makin bagus karena kemarin habis ku upgrade ke macOS Sonoma ini. Padahal aku sempat kecewa ya dengan performa MacBookku pada saat pakai macOS Ventura, karena untuk performa pada saat ngedit video itu bener-bener drop parah. Dan setelah aku update ke Sonoma, ini jadi makin lancar. Dan aku lihat beberapa codec juga ditambahkan di macOS Sonoma ini. Jadi hal itu yang membuat performa pada saat editing jadi makin lancar sekarang. Oh iya, kemudian gimana sih cara agar MacBook kita tetap awet? Nah, kebetulan banget nih, MacBook ini pakai skin dari Exacode yang kualitasnya memang
memang nggak bisa diragukan lagi. Mulai dari materialnya yang sudah pakai 3M, dan cuttingannya ini cukup presisi ya. Exacoat ini merupakan produsen skin gadget terbaik yang ada di Indonesia menurutku. Kemudian untuk belinya di mana nih? Kalian bisa masuk di website resminya Exacoat atau official store-nya Exacoat yang udah aku cantumin linknya di deskripsi video ya. Kemudian aku juga pakein MacBook Sleeve dari Civilian yang cakep banget. Desainnya ini cukup premium dan punya kompartemen yang bisa diisi oleh berbagai macam aksesoris gadget kita. Bahannya ini premium banget ya. Dan yang paling aku suka dari sleeve ini, dia udah water resist. Jadi tenang banget kalau kita lagi kehujanan, ya tapi jangan dibuat hujan-hujanan juga sih. Harga dari sleeve ini cuma 350 ribuan aja. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video juga ya. Kemudian kalau kalian punya MacBook, kalian juga wajib punya aksesoris yang satu ini ya. Dan ini adalah USB hub. Ya, kita tahu sendiri ya, Apple tuh pelit banget ngasih port di MacBook-MacBooknya ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan pelit ya. Dia tuh sebenarnya udah punya power yang lebih besar daripada port-port di laptop lain. Udah Thunderbolt 4. Jadi kalian bisa pakaiin dock itu biar lebih optimal untuk penggunaannya dan bisa kalian split di berbagai macam port. Nah, di sini aku pakai USB hub atau mini dock itu dari PX yang serinya adalah UCH17. BTW ini juga udah aku pakai dari tahun 2021 dan masih awet sampai sekarang. Padahal udah sering jatuh juga sih ini. Dia punya 7 port, ada SD card, micro SD, HDMI, 3 kali USB 3.0, dan yang terakhir adalah USB-C untuk power delivery, alias untuk ngecas aja. Jadi nggak bisa dipakai untuk transfer data USB-C-nya. Jadi lengkap banget ya untuk port dari PX UCH17 ini. Aku biasa pakai untuk nyambungin MacBookku ke monitor, kemudian colokin sound card. Aku pakai juga untuk transfer video dari SD card untuk aku edit di MacBook. Materialnya ini dari aluminium dan ini sangat kokoh, tapi ringan dan terbukti sampai sekarang masih awet banget, nggak ada kendala sama sekali. Untuk official store-nya aku akan cantumkan di deskripsi video ya jika kalian berminat. Jadi si MacBook Air M1 ini masih sangat recommended kok untuk kalian, baik seorang pekerja kantoran, mahasiswa, atau kalian yang kerja di dunia kreatif juga ini masih oke banget kok. Karena performanya ini masih oke banget dan harganya juga udah turun banget ya. Untuk link pembelian dari MacBook Air M1 ini silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi video ya. Untuk produk Apple yang ketiga adalah Apple Watch. Di sini aku punya Apple Watch Series 7, size-nya 41 mm yang Nike Plus Edition ya. Dan ini untuk bentuknya juga masih sama persis dengan Apple Watch series terbarunya, yaitu series 9. Nah, aku pakai strap karbon dari Pitaka untuk Apple Watch-ku ini. Selain membuat Apple Watch-nya jadi makin keren, strap ini juga kuat banget dan bisa dipakai untuk acara yang formal juga. Kemudian untuk screen protectornya aku pakein yang matte, ini hydrogel dan harganya cuma 20 ribuan aja. Dan kalau kita bener masangnya, maka akan terlihat bagus dan awet juga. Nah, untuk fitur dari Apple Watch Series 7 ini juga lengkap banget ya. Ada blood oxygen, ICG, heart rate sensor, dan fitur workout-nya juga lengkap banget. Serta udah water resist tentunya. Namun untuk baterai dari Apple Watch Series 7 ini hanya bisa bertahan kurang lebih 2 harian. Dan bagi yang terbiasa pakai Apple Watch mungkin udah sedikit maklum ya dengan hal ini. Tapi jangan khawatir, di Apple Watch Series 7 ini sudah mendukung fast charging. Untuk link pembelian dari aksesoris Apple Watch-nya silahkan cek di bagian deskripsi video ya. Untuk produk Apple yang keempat adalah AirPods generasi ketiga. AirPods ini selalu kubawa kemana-mana ya, baik itu kerja ataupun sedang jalan-jalan. Aku beli AirPods ini di tahun 2022 dan ini masih awet sampai sekarang. Aku suka AirPods generasi ketiga ini karena kualitas suaranya bagus dan dia tuh gak in-ear modelnya. Jadi aku masih bisa dengerin suara dari luar dengan baik. Meskipun untuk yang varian Pro ada transparent mode-nya, tapi overall aku tetap suka yang Gen 3 ini. By the way, aku pakein case dari ISR yang ini protektif banget. Aku lupa serinya apa, nanti kalau aku inget aku akan tulis di video ya. Untuk karetnya ini cukup tebal ya, dan ini presisi banget, tidak mudah lepas juga. Setelah pakai case ini, selain jadi lebih keren, AirPods-nya jadi lebih aman juga. Oh ya, AirPods-ku ini adalah yang versi Inter ya, dan belum support MagSafe. Karena pengalaman ngecas pakai MagSafe tuh device-nya jadi panas banget, jadi aku kurang suka pakai MagSafe. Nah, untuk produk Apple yang terakhir atau yang kelima adalah iPad Air 5. Yap, iPad Air 5 ini sudah mumpuni banget untuk kelas tablet di range harganya. Chipsetnya ini kencang banget. Saking kencangnya, aku jadi nyesel kemarin beli iPad Pro M2. Karena si iPad Air 5 ini pun sudah powerful banget untuk performanya.
Dan aku lebih cocok pakai si iPad Air 5 ini ya, karena speknya tidak terlalu mubazir. Karena jujur nih, intensitas aku pakai iPad tuh gak sesering pakai iPhone dan MacBook ya. Kemudian untuk layarnya ini aku pakai 2 screen, ada yang screen protector clear biasa, dan untuk lapisan yang kedua aku pakai Paperlike dari Mills, dan ini bisa dilepas pasang karena dia magnetik. Nah, aku juga pakai Mills Apple Pencil ya, dan ini serinya adalah MP28. Dan dia tuh mirip banget dengan Apple Pencil generasi kedua ya. Dia udah support wireless charging, harganya cuma di 500 ribuan aja, dan ini sangat worth it menurutku ya. Dan untuk video pembahasan dari pensil ini, silahkan kalian cek di pojok kanan atas dari video ini ya. Aku udah pernah bahas juga. Untuk semua link pembeliannya, silahkan cek di deskripsi video ya. Nah, itu tadi 5 produk Apple yang saat ini masih aku pakai. Dan ini bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman sekalian, karena produknya memang berguna banget untuk keseharianku. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau ragu, video ini bisa menjadi sedikit gambaran untuk kalian menajamkan keputusan kalian mau beli produk Apple yang mana. Oke, terima kasih udah menonton. Aditya Pratama pamit, and see you on the next video.